Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah Masjid Jami' Sa'adatul Muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dapat bertemu dan bermuajahah di tempat yang baik dan di waktu yang baik. Bagaimana tidak baik kita bertemu di waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, bahwa di pagi hari ini mulai dari tadi azan sholat subuh sampai terus nanti waktu duha, itu adalah waktu di mana Rasulullah mendoakan untuk umatnya mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan kebaikan dalam hidup kesehariannya. Maka alhamdulillah, setelah tadi tentunya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan pembacaan kisah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan dengan pengajian yang biasa kita lakukan setelah pembacaan maulid. Ini merupakan karunia yang luar biasa. Tetapi dalam kaitan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa di dalam ibadah apapun bentuknya, ibadah itu berapapun jumlahnya, secara kuantitas itu memang penting, tetapi tidak kurang pentingnya adalah niat, motivasi dan kebersihan hati saat melaksanakan ibadah tersebut. Dahulu bapak-bapak jamaah sekalian, guru saya itu berpesan, kata beliau, "Anakku, giatlah engkau beribadah tanpa merendahkan orang lain. Yang nampak mungkin tidak giat beribadah atau masih terjerumus dalam kubangan dosa dan maksiat kepada Allah." Dan pesan beliau, jangan sekali-kali engkau masuk ke urusan yang murni menjadi urusan Allah, apalagi berbicara tentang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bangun pada waktu pagi. Ketika tadi azan, as-salatu khairum minan naum, berapa banyak dari kita yang alhamdulillah sebelum kata-kata as-salatu khairum minan naum itu terdengar, kita sudah meninggalkan naum dan sudah bertawajuh kepada Allah, berangkat ke tempat berwudu atau mandi, mempersiapkan kebersihan jasmani untuk kemudian mempersiapkan kebersihan rohani dengan sholat subuh. Itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika misalnya bulan Ramadan, berapa banyak dari kita yang sebelum Ramadan itu sudah merindukan betul akan datangnya bulan suci apa ini? Ramadan. Tidak sedikit dari kita misalnya adalah orang-orang yang terpilih, kata Rasulullah, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah
yauma la dzilla illa dzillullah, pada hari di mana orang itu tidak mendapatkan payung, tidak mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, kecuali 7 kelompok orang ini. Diantaranya orang yang selesai melaksanakan sholat, kemudian hatinya kangen untuk sholat yang selanjutnya. Selesai subuh itu ada rasa kangen untuk bisa bermunajat kembali dalam sholat fardu yang namanya sholat duhur. Selesai sholat duhur hatinya syauq, kangen kepada Allah untuk bermunajat pada waktu sholat apa ini? Asar. Kalau kita bisa seperti itu bapak-bapak sekalian, ini perlu kita syukuri. Tetapi di satu sisi kita perlu mawas diri untuk tidak isti'la, merasa tinggi hati, merasa bangga, merasa lebih baik dari orang lain. Perasaan lebih dari orang lain, perasaan tinggi hati dari orang lain, itu sangat berbahaya. Dahulu para kaum sufi itu seperti Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuqi. Ini sengaja lafadznya saya catat supaya kita mendapat barokah dari ilmunya orang-orang dulu. Kata beliau Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, ihdzar ya waladi, anakku, ihdzar. Ihdzar itu bukan berarti ancaman, tetapi bisa jadi hanya merupakan nasihat untuk mawas diri. Ihdzar ya waladi, hati-hati anakku. Itu biasa dulu guru utamanya dalam guru sufi, tasawuf, mursyid itu memanggil muridnya itu dengan kata-kata apa itu? Anak. Sehingga guru ketika memberikan apapun kepada muridnya seolah-olah ingin mengatakan, kamu jangan curiga dengan saya, karena apa yang saya sampaikan itu lahir dari kecintaan saya, seperti cintanya orang tua kepada siapa itu? Anak. Jadi kalau orang tua sama anak itu kan selalu dibangun dengan kasih sayang, sekalipun secara zahir mungkin kelihatannya nggak sayang. Ada anaknya batuk-batuk minta permen, sama orang tuanya kan tidak diberikan permen itu. Ada anaknya sudah mulai meler pilek, minta diberikan es krim misalnya, tentu sama orang tuanya kan tidak diberikan. Kenapa nggak diberikan? Karena rasa apa ini? Sayang. Maka banyak sekali dulu guru itu kalau manggil muridnya itu selalu dengan kata-kata apa itu? Waladi. Kata Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, ihdzar ya waladi, hati-hati wahai anakku, antadda'iya, kalau kamu mengaku-ngaku, merasa annalakamu amalatan khosotan ma'allah, kalau kamu merasa memiliki hubungan khusus dengan Allah. Ini bahaya banget nih. Ini ada orang yang takorup kepada Allah, kemudian merasa dekat dengan Allah. Karena merasa dekat dengan Allah, perasaannya itu Allah kayak jadi temannya. Allah kayak jadi apa ini? Bukan teman dalam artian perasaan dekat ya, tapi kemudian seenak-enaknya misalnya. Itu hati-hati betul. Jangan sampai kita sholat tahajud kemudian merasa menjadi orang yang paling apa ini? Soleh. Ketika ada orang lain misalnya yang tahajudnya tidak sama dengan saya, seolah-olah orang katakan tadi, kamu nggak bakalan bisa dekat kepada Allah sedekat saya dengan Allah, karena ibadahmu tidak sehebat yang saya apakan ini lakukan. Kenapa demikian? Wa'lam, kata beliau, annaka insumta, kalau kamu mampu untuk berpuasa, fahuwaladzi sawwamaka, sebetulnya kan Allah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk berpuasa. Wa in kumta, kalau kamu bisa bangun tadi, kemudian mandi, berwudu, berangkat ke masjid, sholat, itu sesungguhnya fahuwaladzi qawwamaka, sebetulnya kan yang membangunkan itu adalah siapa itu? Allah. Banyak kan dari kita yang bangun tapi tidak sholat. Banyak kan dari kita yang sehat tapi kadang-kadang kalah dengan orang apa ini? Sakit.
Berapa banyak dari kita yang masjid itu terasa jauh, tapi mall itu terasa dekat? Berapa banyak di antara kita misalnya yang mampu menziarahi makam wali yang jauh, tapi makam bapaknya yang dekat itu terasa apa ini? Jauh. Sementara makam yang wali yang jauh itu kelihatannya apa itu? Dekat. Kalau yang terjadi seperti ini, hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan motivasi ibadahmu itu salah. Ini bapak-bapak, ini penting banget. Karena begitu banyak orang yang melihat ibadah, yang melihat pola interaksi dengan Allah itu seperti melihat pola interaksi dengan manusia. Seakan-akan kalau saya mau dibaikin sama orang, maka saya perlu berbuat baik semaksimal seperti apa yang saya harapkan dari orang tadi. Kayak kita sama orang tua dulu masih kecil, kalau minta sesuatu yang mahal, itu kan mijetnya seminggu, Pak. Kalau yang murah mungkin mijetin bapak kita itu 1 jam. Kenapa? Lah, cuman 1.000 doang, masa bapak tidak ngasih? Tapi dulu saya dengan ayah saya masih kecil itu ingat betul. Kalau saya mijetin ayah saya tiap hari, itu nanti setelah seminggu tuh bapak saya nanya, kamu tuh mau apa sebetulnya? Ketika saya sebutkan sepatu, maka bapak saya tuh tersenyum, ketawa. Pantas mijetin saya seminggu, yang mau diminta itu adalah apa itu? Sepatu. Kemudian kita jangan sampai berpedoman seperti itu dalam hubungan kita kepada siapa ini? Allah. Karena itu berbahaya sekali bapak-bapak. Kita ini dalam beribadah itu walaupun terlihat baik, itu kita belum pernah melakukan uji sahih, ya. Apakah ibadah kita itu khalisan liwajhillah, atau zohirnya saja yang karena Allah, tetapi jauh di dalam batinnya menikmati pujian orang akan kesolehan yang nampak dari dirinya. Dulu guru saya itu punya cerita tentang seorang sufi besar yang bernama Imam As-Sariyus Saqati, atau bahasa Indonesianya itu sering disebut dengan Sirri As-Saqati. Itu orang soleh yang luar biasa. Kata beliau, saya ini pernah sakit, tetapi ternyata saya itu terlambat mengetahui penyakit saya sampai 30 tahun. Ini berarti kalau kata orang itu penyakitnya diagnosanya sudah apa ini? Sudah terlambat ini. Ya, ibarat penyakit ini sudah parah. Kata beliau, saya ini tidak tahu kalau saya ini sebenarnya sakit, dan saya baru tahu sakit itu setelah 30 tahun. Apa kata beliau? Saya ini dari 30 tahun. Ini kan soleh luar biasa. Kita kadang-kadang udah seminggu istiqomah ke masjid itu merasa jadi Imam Ghazali kan gitu. Ini sudah mulazamah sama masjid itu lebih dari 30 tahun. Jadi beliau itu, kata beliau, saya itu di masjid 30 tahun itu nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya, kalau kita 3 hari sudah masbuk, Pak. Ya, ini tiga hari, ya hari pertama softnya paling apa ini depan. Tapi untuk 30 tahun itu tidak pernah, kata beliau, imam di masjid di mana saya sholat, ya kayak bapak nih, berarti masjid Sa'adatul Muslimin, tempat bapak sholat jamaah sehari-hari. Itu kata beliau 30 tahun saya tidak pernah, ya, imam di masjid saya itu takbiratul ihram kecuali saya ada di mana itu? Di belakangnya persis, Pak. Bapak bisa bayangin kan, untuk sampai ke sini ya, itu kan menunjukkan istiqomahnya, ya. Ada yang istiqomah kayak begitu, Pak, tapi niatannya beda. Haji Muhyiddin, Pak, ya. Ini nggak dosa kalau ngomong Haji Muhyiddin, di tukang apa itu bubur naik haji. Itu kalau ada orang nempati tempatnya, itu digeser, Pak, ya. Karena dia merasa bapaknya yang wakafin masjidnya, dia merasa masjid itu punya dia. Jadi kalaupun dia terlambat datang, orang yang duduk di belakang apa ini imam itu digeser, Pak, ya. Nah, itu namanya Haji Muhyiddin. Bukan itu yang saya mau ceritakan. Tapi orang ini betul-betul orang yang memang apa ini? Mulazamah.
mulazamah aktsar min salasina sana, 30 tahun, Pak. Sehingga secara otomatis bagian dari penghormatan masyarakat, karena ngelihat beliau ini alim, soleh, istiqomah, maka tempat ini dijadikan tempat apa ini? Khusus. Semua orang udah tahu, ya. Kalaupun datangnya bersama, kayak subuh, sekarang kan jam 4.20-an mungkin ya, 24, 19, 18, 20-an lah ya. Mungkin ini orang datang jam 3 malam, Mbak. Ya, mungkin ya. Imam Syari As-Sakati mungkin terlambat sedikit, tapi jauh sebelum azan sudah kemana ini? Masjid. Maka semua orang tuh bagian dari penghargaannya, nggak mau nempati tempat itu, karena semua orang tahu ini tempatnya orang soleh yang istiqomah. Kata beliau itu 30 tahun, Pak. Saya baru tahu kalau saya sakit di situ ketika 30 tahun setelah saya istiqomah ke masjid pada hari Jumat. Ini. Wow, Jumatan jangan tanya, Pak. Beliau jam 10 sudah ada di mana ini? Di masjid. Nah, kalau kita ini kalau belum khutbah kedua, pagi rumahnya di samping masjid, itu belum berangkat ke masjid. Ada orang yang kadang-kadang masih makan, Pak. Nanti masuk masjidnya itu khutbah kedua. Atau ketiga, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Jadi kalau orang mau tahu jumlah orang yang Jumatan itu secara utuh, itu bukan pada khutbah pertama, Pak. Dan kalau sudah Allahumma ghfir, itu doa yang luar biasa, Pak. Ya, luar biasanya gimana? Itu jadi tanda otomatis, Pak. Saya dulu waktu masih sering khutbah Jumat, ya, itu mengamati, Pak, dari semua masjid itu. Kalau masih pertama, ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna, itu semuanya khusyuk, kepalanya menunduk ke bawah, Pak. Ya, ya bisa menunduk ke bawah karena menyimak ayat Quran, tapi mayoritas nunduk ke bawah itu karena tidur, gitu. Dan anehnya, bangunnya itu bisa bareng, Pak. Tanpa beker, tanpa alarm, tanpa gerakan. Aneh betul, kupingnya itu terdidik, Pak. Ya, sayangnya enggak terdidik kalau dengar azan, gitu. Tapi terdidiknya itu kalau dengar Allahumma ghfir, itu yang tidur itu aneh, Pak. Saya dulu kalau khutbah kan tinggi, Pak. Jadi kan yang sampai belakang pun khotib tuh bisa apa itu? Lihat, apalagi saya pada dulu tuh pernah berkhutbah yang mimbarnya itu dibangun dicor di atas. Jadi naiknya itu pakai tangga. Itu doa khutbahnya itu sempurna itu khotib kalau naik itu. Kenapa? Karena tangganya saya hitung sampai 15, Pak. Tinggi di atas. Begitu tinggi di atas karena masjidnya besar gitu. Saya bisa ngelihat semua yang ada, itu aneh betul. Kalau sudah Allahumma ghfir, itu kanan, kiri, depan, itu langsung angkat. Mau yang Pak Haji, yang enggak haji, peci hitam, peci miring, sama itu. Ya, itu kadang-kadang Allahumma ghfir langsung apa ini bangun. Nah, beliau ini kalau Jumatan itu datangnya lebih apa ini, Pak? Lebih dulu. Jadi mereka orang tahu semua lah. Kalau sudah jam 10 ada sendal yang bunyi itu, ya kan dulu tidak ada suara motor, tidak ada suara mobil, itu pasti beliau gitu loh. Apa kata Imam As-Syari As-Sakati? Saya baru tahu kalau ada yang salah dalam hidup saya itu setelah 30 tahun. Di mana beliau tahunya? Hari Jumat itu ada tetangga saya yang meninggal, ya. Pagi-pagi meninggal jam 6, kemudian mau al-Isra bil janazah. Ya mau cepat-cepat diapakan ini? Dikubur. Karena orang juga sudah mensolatkan sama dengan Jumatan ramai. Maka saya itu karena diminta oleh keluarganya untuk menemani sampai selesai apa ini? Ke kuburan. Maka saya ikut. Ya. Mungkin nguburnya agak jauh dari tempat biasanya. Mungkin entah dikubur di kampung sebelah atau di mana misalnya. Maka kata Imam As-Syari As-Sakati, untuk pertama kali setelah puluhan tahun saya istiqomah datang fi sa'atil ula fi yaumil jum'ah, datang biasanya paling apa ini? Depan, paling pagi, paling awal. Setelah 30 tahun saya datang terlambat karena saya harus nguburin orang. Saat saya melangkah ke masjid, semua orang memandang saya. Kata Imam As-Syari As-Sakati, tiba-tiba hati saya berbisik, wahai Sari, hari ini orang memandang dengan pandangan yang berbeda. Biasanya mereka memandang dengan pujian, alangkah solehnya, masih jam 10 sudah kemana ini? Ke masjid. Hari ini semua orang seolah-olah bergumam,
orang soleh akhirnya terlambat juga ke masjid. Padahal secara syariat tidak terlambat loh Pak. Kenapa? Karena orang istiqomah itu, orang yang azimah niatannya kuat, itu ketika dia ada khalal dalam ibadah 1, 2, 3 kali, tetapi track recordnya, sejarah hidupnya itu istiqomah dalam perbuatan itu nggak dihitung hilang. Bahkan dalam fikih itu boleh dikodok. Bapak kan kodok itu cuma sholat fardu kan, tidak ada orang kodok sholat sunnah. Tapi ulama berfatwa ada yang boleh dikodok dari ibadah sunnah kalau bapak itu menjadikan ibadah sunnah itu udah keseharian gitu loh. Misalnya sholat tahajud tuh udah 40 tahun tidak pernah bolong. Satu ketiga karena keadaan tertentu, apa sakit, apa-apa, terus tidak tahajud, terus merasa nggak enak, boleh nggak? Dia mentahajud itu setelah dia mampu, misalnya siang hari, itu ada ulama yang berfatwa boleh. Kenapa? Dia 40 tahun. Ketika dia sholat siang-siang terlihat orang, insya Allah niatannya sudah apa ini? Kebiasaan, beda sama kita, ya kan? Biasa tahajud, nggak tahajud, masya Allah. Ketika nyesel itu niat pamer. Wah, gue sedih banget semalam nonton bola, lupa sama tahajud. Padahal gue biasa tahajud tiap malam. Nah, ini namanya taubat tapi niatnya apa ini? Pamer gitu loh. Itu ada ma'rufnya tapi nyambi mungkar gitu kan. Mungkarnya apa? Pamernya itu kepada orang. Nah, As-Sariyus Saqati itu bilang begitu. Hari ini orang berbeda dengan 30 tahun melihat saya. Hari ini pasti mereka bergumam, akhirnya ibarat penjaga gawang yang sangat tangguh, bobol juga hari ini. Ibarat mobil yang selalu lancar, ternyata mogok juga hari ini. Padahal itu tidak mengurangi pahala beliau kan. Karena beliau terlambat itu ada uzur syar'i yang pahalanya tidak kalah dengan pahala afdaliyah datang ke masjid duluan. Karena Bapak baca misalnya dalam hadis itu, orang yang mengikuti jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan, itu pahalanya kata Nabi falahu qiratani, dia dapat 2 qirat. Sahabat tidak ngerti qirat itu artinya apa ya Rasulullah. Nunjuk Nabi itu, kamu tahu gunung Uhud yang gede itu satu kan, itu pahalamu 2 kali seperti gunung yang besar itu. Modalnya cuman ngikutin apa ini, jenazah, proses dari awal sampai ke liang apa ini, kubur. Sebenarnya kan tidak hilang Pak pahalanya. Sebetulnya catatan amal solehnya kan tetap ada. Tapi kata As-Sariyus Saqati, aneh aja. Hari itu perasaan saya nggak enak. Nggak enak tuh, ya Allah, orang pasti membuli saya. Orang pasti menganggap saya rendah. Itu bahkan, kata beliau, suwisa sampai membuat was-was ke dalam hati dalam sholat. Artinya waktu sholat, itu masih kepikiran, ya Allah, orang pasti ngomongin gua. Selesai sholat, beliau punya kesempatan untuk bertadabbur kepada Allah. Kata beliau, ya Allah, ampuni dosa hambamu Sariyus Saqati ini. Ternyata selama 30 tahun saya soleh, itu saya menikmati kesolehan saya di mata manusia. Ini bahaya Pak. Menikmati kesolehan saya di mata manusia. Setiap saya melangkah, ada orang menatap saya selalu terbersit dalam hati saya, pasti orang itu muji saya, maka dia merasa senang. Tapi kalau melihat pasti orang itu merendahkan saya, padahal sesuatu itu dilakukan karena siapa ini? Allah. Itu adalah penyakit yang saya rasakan, yang saya ketahui setelah 30 tahun. Maka bapak-bapak, pesan para ulama, para guru, kenapa kalau kita ngaji hadis manapun, itu selalu pertama kali yang dibahas itu tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Karena niat itu dahsyat Pak. Niat itu dahsyat. Coba niat itu dahsyat, gimana nggak dahsyat? Bapak ketika misalnya usolli tadi fardhos subhi misalnya, ya kan, mau ngomong makmuman, adaan atau apa itu mustaqbilal qiblati, tapi yang terakhir pasti Bapak mengatakan salat ini karena lillahi rabbil alamin, Allahu akbar, kan fardhos subhi lillahi ta'ala, itu pasti Pak. Begitu mengatakan karena Allah, itu Bapak dicatat panjang Pak.
Ya, panjangnya di mana? Kita orang yang beriman itu nanti masuk surganya kan khalidina fiha, kekal abadi. Padahal kan sholatnya cuma berapa tahun. Kalau kita bertransaksi dengan Allah pas bandrol kayak orang, kan orang begitu Pak kadang-kadang. Ya, Bapak naik ojek misalnya, terus nawar, kata tukang ojeknya, ini berapa Pak? Dia tuh berapa Bang ke sana? 30.000, nawar, nggak tanggung-tanggung, 5.000 boleh nggak Bang? Orangnya sudah nggak dapat apa ini, sudah nggak dapat apa penumpang dari pagi, mau begitu mau cepat-cepat ngetril dia kemana-mana, Bang pelan-pelan Bang, ntar nggak ya, lo 5.000 mau selamat kan begitu toh? Iya kan kita biasa begitu toh. Ketika kita beli baju nawarnya itu nggak tanggung-tanggung. Sampai mau pingsan itu pedagangnya. Kenapa? Barang yang 10 ditawar 1, diambilin Pak. Ya udah Pak, mungkin dia ingat ada stok dia yang agak-agak sobek dikit atau kancingnya udah mau copot sedikit, dia kasih nih, kalau yang ini 1.000 dibawa pulang. Begitu dikancingin langsung apa ini? Copot. Kata orang, ya iya baju 100.000 lo beli 5.000, wajar kalau copot, kan begitu Pak. Kan begitu kan transaksi kita kepada manusia kan selalu begitu. Ya, ada uang, ada harga, ya ada bentuknya. Kalau harganya mahal, pasti secara fisik barangnya juga akan apa itu? Bagus. Ketika kita beli handphone yang bagus, awet. Begitu rusak sedikit, orang kan bilang, ya Allah, handphone segitu lo perbaikin, mendingan beli baru. Kan begitu Pak. Kenapa? Itu transaksi kita dengan manusia. Tapi dengan Allah kan tidak seperti itu. Kita sholat, katakan orang, bahkan nih kalau mau dihitung-hitungnya, katakan yang umurnya panjang 100 tahun aja Pak. Apa 100 tahun itu sholat utuh? Dari awal dia hidup sampai tahun ke-100, dari detik pertama sampai detik terakhir dalam hidup itu, apa dia beribadah kepada Allah? Coba hitung. Sehari aja kita hitung dulu Pak. Nggak usah hitung bayinya lah, nggak usah hitung kecilnya lah. Kita hitung keseharian kita. Kita sama Allah tuh dikasih hidup tuh 24 jam. Pertanyaannya, 24 jam tuh habis banyakan untuk kita apa untuk Allah sebetulnya? Ini kita harus apa ya? Harus jelas gitu loh. 24 jam Pak. Ada orang yang tidurnya tuh disiplin. Saya punya teman itu Pak. Itu disiplin banget tidurnya, ya. Tidur setiap malam tuh mesti 8 jam dia, ya. Jadi kalau sekarang itu subuh jam 4, habis isya dia tidur. Kalau di telepon tuh nggak diangkat Pak. Saya kadang-kadang bilang udah kayak menteri aja, ini jadwalnya itu teratur betul. Nah, kalau tidur 8 jam Pak, atau misalnya kita nggak tidur 8 jam, tapi sering ngantuk dan sering tidur Pak. Katakan malam kita cuma tidur katakan 5 jam, tapi siang-siang kita kerja kadang-kadang sambil ngantuk setengah jam. Naik busway tidur juga di dalam busway setengah jam. Katakan totalnya semuanya jadi 8 jam dari 24 jam. Berarti sepertiga hidup kita itu sudah dipakai tidur. Seandainya orang menghitung tidurnya secara total dalam satu hari 8 jam, kalau ada orang yang umurnya 60 tahun, sebetulnya dia tidak hidup 60 tahun karena 20 tahunnya dipakai untuk apa itu? Tidur. Itu baru tidur Pak. Belum mandi, belum makan, belum ngegosip tetangga, itu belum lagi Pak. Belum buka YouTube, kan begitu tak? Belum misalnya di kamar mandi, ada orang kan ke kamar mandi bawa rokok 1 bungkus, bayangin itu ya. Kalau belum habis tidak keluar, subhanallah. Coba kita hitung gitu loh ya. Kalau orang katakan umurnya 60 tahun Pak, sepertiganya sudah diambil apa ini? Tidur. Ya, sepertiganya mungkin diambil makan, diambil bercanda, belum diambil kerja Pak. Berarti kalau 60 tahun, katakan efektif ibadahnya, katakan cuma 20 tahun. Tapi masuk surganya itu kekal abadi. Itu karena dahsyatnya apa itu Pak? Niat dan kebersihan hati. Seolah-olah ketika orang ini meninggal, mati, dia ngomong sama Allah, seandainya ya Allah saya tidak mati sekarang, saya dikasih umur panjang sampai hari kiamat, maka itu akan saya isi dengan ibadah yang khalisan lillahi ta'ala. Itu dahsyatnya niat. Maka kita ini bapak-bapak sekarang ya, sekarang ini kan ada orang bertanya, saya ini Ustadz sudah sering amar ma'ruf tapi kok nggak diikuti orangnya. Oh iya, amar ma'rufnya jangan-jangan cuma lisannya, tapi hatinya tidak menginginkan ma'ruf buat orang lain. Jangan-jangan amar ma'ruf yang disampaikan itu hanya ingin merendahkan orang yang sedang tidak ma'ruf, hanya ingin menghina orang-orang yang masih ada dalam kubangan dosa. Maka bapak-bapak, dahulu ini hadisnya juga saya tulis
status hadisnya itu adalah hadis yang hasan di dalam Sunan Abi Dawud, ya, Sunan Abi Dawud, ya, karangan Imam Abu Dawud As-Sajistani. Tentunya orang itu kalau ibadah, Pak, jangan pernah merendahkan orang yang belum bisa beribadah dengan baik kepada Allah, tetapi nanti kewajibannya adalah mengajak yang belum baik menjadi baik, yang membina yang belum baik menjadi baik. Tapi jangan pernah merendahkan orang. Ini hadisnya saya baca lengkap dengan sanadnya supaya kita terbiasa membaca hadis itu musnad dari guru-guru kita, bahkan sampai kepada Rasulullah. Ini dari Sunan Abi Dawud. Haddatsana Muhammad bin Shabbah bin Sufyan qala akhbarana Ali bin Thabitin. Ini cara baca hadis, ya. Bapak kalau buka Sunan, buku katakanlah Kutubus Sittah, beda kalau Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, itu kan sanatnya hanya dibaca sahabatnya. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, begitu hadisnya. Kalau kita baca kutub as-sittah misalnya kayak Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sahih Imam Abu Daud misalnya, beliau itu menjelaskan sanatnya. Jadi beliau itu mengatakan, saya dapat hadis ini dari siapa? Oh, dari si A dari B dari C. Maka Bapak ini mumpung ingat, ya, Bapak itu kalau ngaji sama guru itu dapat berkah yang tidak Bapak dapatkan kalau ngaji lewat Google, Pak, ya. Bapak ngaji pakai buku kan bisa, Pak. Wong buku sekarang semuanya dijual. Tapi kata guru saya, ada yang kurang barokahnya. Apa itu? Seolah-olah memandang wajah Rasulullah. Saya bertanya, kok bisa ya? Ya, ada berkah kalau sering ngaji. Bapak ngaji dulu orang Jakarta misalnya, ngaji sama Kiai Syafi'i Azami misalnya, sama guru-guru sepuh dulu, ya. Kalau guru-guru sekarang kan, apalagi ustadz model saya ini nggak usah dibayangkan kayak gitu. Tapi ustadz-ustadz yang dulu itu yang istiqomah luar biasa, Pak. Kalau memandang dulu, kata guru saya, kamu kalau ngaji itu harus ngaji sama guru. Kenapa? Kalau ngaji sama guru, kamu akan mendapat keberkahan melihat orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Saya nanya, apa semua guru bertemu dengan Nabi? Kan enggak. Tapi kata beliau, kalau kamu ngaji dengan guru yang memiliki sanad keilmuan, nih sanad keilmuan, kayak saya ngaji misalnya sama guru saya, gurunya sama gurunya, kan begitu, Pak, terus kan sampai ke ulama Imam Syafi'i dari gurunya sampai ke tabi'in sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah. Maka kalau saya memandang wajah guru saya memandang wajah guru saya, seolah-olah saya memandang wajah orang yang pernah memandang wajah gurunya, gurunya memandang wajah gurunya orang lain ini, orang itu memandang orang lain yang pernah melihat wajahnya Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i melihat wajah gurunya, gurunya pernah melihat wajah tabi'in pernah melihat wajah sahabat melihat wajahnya Rasulullah. Kalau saya berguru dengan baik, seolah-olah saya akan melihat wajah orang yang wajah itu pernah bertemu dengan orang yang baik itu nyambung ke atas sampai melihat wajahnya Rasulullah. Jadi Bapak kalau ngaji Quran misalnya, bersanad sampai kepada Rasulullah, nggak usah jauh-jauh ke Mesir kemana, di Indonesia banyak yang punya sanad. Bapak misalnya ngaji ke guru-guru Al-Quran di Kudus, di Jogja misalnya, yang mereka punya sanad bacaan qiraat sampai kepada siapa ini? Rasulullah. Maka ketika Bapak baca Quran kemudian dibenerin sama orang itu, ini salah bacanya besinya, maka ketika bacaan Bapak benar di depan orang itu, seolah-olah Bapak baca Quran di depan siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ngaji itu, kata guru saya, kalau ngaji itu dengan guru itu ada caranya juga sehingga dia sampai kepada atas-atasnya. Nah, kalau kita baca Kutubus Sittah misalnya, yang seperti akan saya contohkan, itu di antara sanad itu kan mata rantai periwayatan untuk sampai ke Nabi A, B, C, D, begitu. Nah, hadisnya itu selalu haddatsani atau akhbaroni.
Guru saya mazhabnya itu selalu mengatakan mengucapkan lafadz qala sebelum haddatsana. Jadi seandainya kita contohkan sanad hadis ini, misalnya haddatsana, kata Imam Abu Dawud, ya haddatsana itu meriwayatkan kepada kami. Beliau itu ngaji kepada gurunya. Siapa nama gurunya? Muhammad bin Sabbah bin Sufyan. Muhammad bin Sabbah bin Sufyan. Ini gurunya Imam Abi Dawud. Akhbarona Ali bin Thabit. Berarti ini kakek gurunya. Kan beliau berguru kepada A ini berguru kepada B. Antara A dengan B itu biasa ditulis an atau ahbarona atau haddatsana. Nah, sebelum lafadz itu kita harus mengucapkan qala. Jadi seakan-akan Imam Abu Dawud berkata haddatsana Muhammad bin Sabbah ibnu Sufyan. Qala ini yang berkata siapa? Gurunya Imam Abu Dawud sekarang. Muhammad bin Sabbah tadi ngomong, akhbarona Ali bin Thabit. Qala, ya, kemudian Ali bin Thabit ini mengatakan, saya diberitahu oleh Ikrimah ibni Ammar. Qala haddatsani Damdam ibni Jaus. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana rajulani fi bani Israila mutawakhiyaini. Ada dua orang dulu di masa Bani Israel mutawakhiyaini. Ini mutawakhiyaini ini berteman dekat, sedekat saudara apa ini? Kandung, akhun. Mutawakh itu seakan-akan dekatnya itu kayak dekatnya kakak dengan siapa ini? Adik. Fakana ahaduhuma, salah seorang dari mereka itu yudhnibu, kerjaannya dosa melulu. Wal akharu, dan adapun yang lain itu mujtahidun fil ibadah. Temannya ini pelangi, ya. Yang satu ke masjid mulu, yang satu misalnya catur mulu, ndak sholat gitu ya. Ya main catur kan boleh Pak, tapi kalau saking husuknya, ini kalau husuk sholat boleh Pak. Ada orang husuk catur, ya 5 waktu ndak sholat, dia kan ndak makan, nggak lupa sama rumahnya. Orang kadang-kadang main catur itu sampai didatengin sama bininya. Kan ada orang yang lebih dekat dengan catur daripada dengan istrinya, kan gitu. Nah ini orang tadi itu yuznibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Fakana la yazalu al mujtahidu yaral akhara ala dzambi. Jadi yang satu itu selalu melihat saudaranya itu ahli maksiat terus. Dalam pandangannya ini orang dosa melulu. Fayaqul, maka satu hari orang yang ahli ibadah mengatakan aksir, udahlah berhenti dari maksiat, ayo ibadah. Dia nasihati begitu tiap hari ketemu tuh aksir, stop. Jangan kayak gitu. Fawajadahu yauman ala dzambin. Sudah dinasihati, satu hari ketemu ya sama, sedang dalam apa ini? Dosa lagi. Faqala, nih, orang yang berdosa tadi, yang ahli maksiat itu, karena tiap hari itu diselidiki, kayak apa itu intelijen. Ini kita ada kan Pak, orang yang jadi intel buat orang lain, ya, wah apa aja ingin tahu gitu, diikuti, diintip, ya, sholatnya kayak apa, makannya di meja makan gimana, kemudian niatnya itu tashir aja. Tashir itu membuka aib orang lain. Oh ternyata dia masih maksiat, nggak ada tobat-tobatnya, wah, begitu kerjaannya, ya. Kemudian fakola, saudaranya ini, temannya ini kesel Pak. Karena selalu bahasa sekarang mungkin dimata-matai Pak ya. Dimata-matai, kata beliau, kata orang yang berdosa ini, hulani wa rabbi, ya, biarkan, bentar ini kecil ya. Hulini wa rabbi, kata orang tadi, biarkan saya wa rabbi dengan Allah, ya. Abu ista alayya raqiban, apa Allah menciptakan kamu itu untuk menjadi mata-mata saya,
Karena tiap hari diawasi itu, ya. Tiap hari diawasi. Wah, 24 jam ke rumahnya itu. Tok tok tok, udah sholat belum? Ya Allah, masih banting kartu kan gitu kan. Ayo udah duha apa belum? Ya Allah, ngorok kan begitu kan. Diikuti tiap hari. Lama-lama kesel. Abu Ista alayya raqiban. Kata orang tadi, sudahlah, biarkan saya ini dengan Allah. Ini hati-hati Pak. Karena belum tentu orang yang ngomong seperti ini itu tidak tahu kalau dia sedang berdosa. Dulu guru saya, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dai yang terkenal di Mesir itu cerita. Beliau itu punya orang dekat, katakan tetangga lah, tetangga dekatnya. Itu tiap hari kerjaannya itu mabuk gitu. Maka kata Syekh pada satu ketiga ke tetangganya ini, ya, kamu apa nggak kepengen ya taubat berhenti dari minum itu? Kata siapa ini? Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kata orang tadi, Syekh, maafkan saya kalau mabuk saya ini mengganggu suasana Syekh. Karena mungkin kalau saya mabuk teriak-teriak rumah Syekh terganggu. Tolong doakan saya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Melihat orang tadi menjawab seperti itu, kata Syekh Muhammad Ghazali, jangan-jangan orang yang bermaksiat dengan minum arak ini lebih baik dari saya. Lihat nih, kok bisa begitu? Kita dulu juga nggak, masa guru yang ngajar itu bisa berpersepsi bahwa orang yang mabuk itu lebih baik. Kata dia, orang ini mabuk, tapi dia sadar dengan mabuk yang tidak baik, buktinya minta doa. Sementara saya, memang saya tidak pernah mabuk karena minum khamr, tapi jangan-jangan saya mabuk dengan dunia. Orang mabuk tuh kan nggak inget siang, nggak inget malam. Orang kadang-kadang kalau mabuk Pak di jalan, siang-siang terang nanya matahari mana ya? Padahal matahari gede, kenapa mabuk? Orang kalau sudah mabuk itu nggak ingat waktu, nggak ingat istri, nggak ingat anak, nggak ingat tanggung jawab. Kita juga pernah mabuk kan Pak? Cuman bukan mabuk pakai khamr, mungkin mabuk dunia. Mungkin saya jadi ustadz mabuk panggung, nauzubillah nih. Mabuk panggung itu karena kalau ngaji didengerin orang, kan ustadz itu bahayanya di situ Pak. Ngomong mulu jarang dengerin. Ya, sekali-kali orang lain ngomong kupingnya tipis itu Pak, itu saya, bukan orang lain, itu saya. Kadang-kadang kalau sudah sering, kalau beda Pak, kalau kemarin corona itu saya itu lebih soleh Pak. Kenapa lebih soleh? Jarang pidato, jarang ngomong, jarang ngaji. Tapi kalau undangan saya penuh, ngaji di mana-mana, dikritik sama orang tuh kadang-kadang ada perasaan dalam hati, emang lu siapa dibanding gua? Gitu. Berarti saya mabuk nggak Pak? Mabuk. Saya lupa bahwa sehebat apapun saya itu kan tetap manusia. Selama manusia, saya bisa apa ini? Salah. Selama manusia, saya bisa apa ini? Khilaf. Oleh karena itu, saya mabuk di situ. Mabuk dengan kedudukan zahir saya yang seolah-olah kayak orang apa ini? Pintar. Ada orang mabuk kekuasaan kan Pak? Ketika berkuasa lupa itu, tangannya main tanda tangan aja, mulutnya main memutuskan aja, dia lupa bahwa kekuasaan itu amanah. Waktu dulu Sayyidina Abu Zarrin radhiyallahu anhu kan mengatakan dalam hadis itu, ala tasta'milni ya Rasulullah, kenapa saya kok nggak pernah diangkat dapat jabatan? Kata Nabi, Abu Zar, saya itu kasihan sama kamu, innaka dhaif, karena kamu itu lemah. Nanti kapan-kapan tafsir lemahnya itu apa ya, tapi yang penting ini kata Rasulullah, itu jabatan kelihatannya kayaknya pangkat yang perlu disyukuri, padahal jabatan itu amanah ya Abazar, dan setiap amanah itu pasti akan mendatangkan nadamatun yaumal qiyamah. Pasti semua orang yang pernah dapat jabatan nanti hari kiamat pasti akan nyesal dapat jabatan itu, illa kata Nabi, man akhadha bihaqqiha, orang yang mampu memenuhi hak dan tanggung jawabnya ketika memikul apa ini? Jabatan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini hidup harus apa ini? Ingat Pak, bahwa itu semua boleh jadi memabukkan. Ada orang mabuk jabatan kan, merasa berkuasa, merasa hebat, dia lupa bahwa sehebat-hebat dia ada masa periodenya. Sehebat dan sepanjang apapun berkuasa ada matinya. Tapi ketika berkuasa lupa diri, kan sama dengan orang mabuk Pak.
Ketika kaya, lupa diri, kan sama dengan orang mabuk. Intinya di mana? Sama-sama nggak ingat. Kata guru saya, Syekh Muhammad Ghazali, ya subhanallah. Berarti ya orang tadi itu lebih baik dari saya. Karena saat dia mabuk, dia masih ingat ada Allah yang mampu merubah hidup manusia. Sayyidina Umar itu orang yang pernah serius ingin membunuh Nabi, hari ini dimakamkan di samping Rasulullah. Itu menunjukkan seperti doa kita, ya muqalliba al-qulub. Hati manusia itu namanya qalbun. Kenapa namanya qalbun? Karena gampang dibalik-balik. Kayak orang Arab tuh kalau punya buku, kemudian halamannya disuruh diapakan? Balikan, qalbis sahifah. Balik, karena dia mudah dibolak-balikkan. Maka bapak-bapak, ini dalam hadis tadi, kata orang tadi ya, sudahlah, biarkan itu menjadi urusan saya dengan Allah. Saya ini bukan nggak tahu, kalau ini maksiat, tahu. Tapi hati saya selalu kalah. Saya selalu lemah, selalu tergoda dengan itu. Biarlah Allah yang maha apa ini? Yang maha tahu. Maka orang tadi tetap ngomel, banyak ngomong lo, ya kan? Wallahi, sampai sumpah itu, la yaghfirullahu laka. Ini orang kan kebangetan sombongnya. Allah nggak bakalan ngampuni dosa dia. Yang ngomong tuh siapa? Hak apa? Dia ikut campur urusan siapa itu? Allah. Orang pelacur kasih minum anjing masuk ke dalam apa ini? Surga kok. Pelacur kasih minum anjing masuk surga. Ada istrinya Nabi masuk neraka. Ada istrinya orang yang durhaka betul, itu nanti dikasih istana di dalam apa ini? Surga. Ada anaknya Nabi namanya Kan'an. Bapak tahu tak? Itu nanti masuk kemana itu? Ke neraka. Anaknya Nabi, darah dagingnya Nabi. Yang membuli Nabi Nuh itu ya anaknya sendiri. Bayangin tuh Pak. Itu tandanya apa? Rahmat Allah itu bukan urusan kita. Maka kata guru saya dulu itu, apa yang menjadi kekuasaan Allah, kamu itu nggak usah ikut campur dan nggak usah ikut memprediksi. Karena apa yang menjadi kekuasaan Allah, itu akan Allah bagikan bukan dengan aturan manusia, tetapi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Kamu nggak bakalan apa ini? Nggak bakalan diampuni sama Allah. Riwayat yang lain kata Imam Abu Dawud, orang tadi ngomong la yudkhiluqallahul jannata, nggak bakalan masuk ke dalam apa ini? Surga. Ini orang banyak sekarang ya, ngapring surga untuk kepentingannya sendiri. Lo beda sama gua, neraka lo. Hati-hati ya kan, jangan-jangan saya yang sebetulnya ke neraka. Ada orang kadang-kadang kan curhat, saya bilang ya Allah, saya ngaji gini kok orang nggak taat. Saya kadang-kadang berpikir iya ya, jangan-jangan kalau orang taat sama saya malah sesat. Kenapa? Karena mungkin motivasi yang saya keluarkan dari ketika saya ngajar itu bukan karena khalison liwajhillah. Maka yang terjadi Pak, fakubido arwahuhuma, nanti kan ruhnya Allah apa ini cabut, mati maksudnya ya. Begitu mati ya, fajtama'a inda rabbil alamin ya, nanti ruhnya itu berkumpul di sisi siapa ini? Allah. Faqala lihadzal mujtahidi, Allah itu seolah-olah mentaubih itu ya nanya tapi marah gitu ya. Kayak bapak misalnya jalannya lebar, terang benderang, jatuh Pak. Jalan terang, tering, nggak licin, tahu-tahu apa ini? Kepleset. Kan nanya, kok bisa kepleset? Itu kan bukan pertanyaan Pak, tapi namanya taubih gitu loh. Kok bisa? Itu namanya dalam bahasa Arab itu taubih itu. Kayak Allah tanya dalam Quran, kaifa takfuruna billah. Kok bisa ya kamu tuh kafir? Ilmu apa, pengalaman apa ya, belajar sama siapa, kok bisa kafir? Wa kuntum amwatan, kamu dulu kan barang mati ya, nggak ada harganya itu tanah, tumbuh-tumbuhan, melahir ke binatang, semuanya dimakan sama bapak kita, jadi sperma, jadi ovum, kemudian jadi manusia. Dari yang kayak gitu, kuntum amwatan fa ahyakum. Nanti yang hidup hebat itu summa yumitukum. Orang yang gagah, yang ganteng, yang kaya, yang kita dekati dalam hidup, coba Pak, masukin ke kuburan 3 hari, bongkar, jijik semua orang ngelihat itu. Wa kuntum amwatan fa ahyakum summa, itu namanya taubih. Maka di sini Allah mentaubih orang tadi. Kata Allah yang akun tabi aliman. Memang kamu tahu siapa saya? Lihat ya. Memang kamu tahu siapa saya?
Au kunta ala ma fi yadi qadiran, memangnya kamu saya mintakan pertimbangan atas hak prerogatif saya, apa yang menjadi hak saya. Memang ketika saya mau berikan sama hamba saya perlu nanya dulu sama kamu, kan enggak. Lalu apa urusanmu ikut campur dengan urusan saya? Wa qala lil mudznib, yang berdosa ini, idhab, ya, pergi kamu dari hadapan saya, kata Allah. Kemana? Ya, idhab fadkhulil jannata birahmati. Kamu pergi sekarang, masuklah ke dalam surga birahmati. Coba lihat Pak, itu tandanya kita diingatkan sama Allah. Kita menjadi orang baik tuh harus, kita menjadi orang yang soleh itu harus, kita rajin beribadah itu harus. Tapi beribadahlah tanpa ada di dalam hati kita rasa isti'la kepada orang lain, kemudian ikut campur apa-apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengajian pagi hari ini itu adalah cara kita untuk membersihkan hati. Kata Imam Ghazali itu, kan Bapak mungkin banyak tahu, itu kan nasihat Imam Ghazali, itu cuma dimodifikasi di bahasa Indonesia, viral kemana-mana, pakai apa, diedit-edit. Aslinya itu nasihat Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali gini, kalau kita melihat anak kecil, kita jangan sombong. Katakanlah dalam hatimu, dia masih kecil dan tidak ada dosanya, maka dia lebih afdol daripada saya. Kalau melihat orang yang lebih tua, maka katakan dalam hatimu, dia lebih baik dari saya, karena saya masih pempesan, dia sudah sholat tahajud nih, ya. Karena orang yang sepuh-sepuh itu ibadahnya pasti lebih dahulu dan lebih banyak dari saya. Kalau cara kita seperti itu dalam hidup, maka kita selalu melihat kekurangan dalam diri kita. Orang yang rajin melakukan muhasabah, orang yang merasa selalu butuh kepada rahmat Allah, itu adalah orang yang Allah berikan taufik untuk menjadi baik. Tetapi orang yang merasa hatam, ya, Bapak, yang terakhir pagi hari ini, inti dari semua itu, hidup kita itu ada puncak karir. Puncak karir itu kalau jamaah masjid jadi ketua masjid itu puncak karir, ya. Makmum itu puncak karirnya jadi imam. Jadi kalau selama ini makmuman, terus makmuman lillahi ta'ala, subuh, duhur makmuman lillahi ta'ala, kapan prestasinya naik? Jadi imam. Bininya kaget, abang kok pagian? Wah, gua sekarang imam, alhamdulillah bang ya, naik pangkat abang imam, kan begitu toh. Yang biasanya murid naik pangkatnya apa itu? Guru. Politik juga gitu Pak. Puncak karir seorang politisi itu ya jadi ketua partai yang jadi presiden. Tapi nggak ada puncak karir orang soleh, itu nggak ada. Kalau Bapak merasa sampai pada puncak karir kesolehannya, hati-hati Pak. Itu adalah tipuan dari setan. Merasa soleh udah, maksiat dikit-dikit. Kenapa? Saldo banyak. Wah, itu bahaya banget Pak. Itu bahaya banget itu. Ya, itu bahaya banget. Lo udah banyak, masa Allah ngelihat yang kayak gitu udah sekali-kali nongkrong sama janda. Wah, itu bahaya. Itu bahaya itu, ya. Nah, Bapak-bapak, ini yang saya sampaikan pada pengajian pagi hari. Ini minggu ini, bulan ini kita ingin bersihkan ini. Nanti yang kedua mungkin etika dalam berdoa. Ya, apa doa minta itu juga perlu etika, perlu perasaan. Jangan sampai ada perasaan yang buruk kepada Allah. Ya Allah, kalau gua nggak minta nggak dikasih. Allah kayaknya nggak tahu gua lagi butuh duit, masya Allah. Ya, kalau ya Allah apa nggak tahu hidup saya udah kayak gini, kok nggak dibantu. Perasaan yang kayak gitu, itu yang kemudian akan mengotori, ya, aspek yang paling penting dalam diri manusia, yaitu hati dan ruhnya, yang dia menjadi sempurna dengan kesempurnaan itu, dan dia menjadi tidak sempurna dengan ketidaksempurnaan apa yang ada di dalam hati. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan
pengajian ini bisa terus berlangsung, senantiasa membersamai kita melalui masa-masa yang panjang dalam hidup ini untuk nanti bermuara dan bertemu dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.